e-commerce dari pemesanan tiket pesawat beserta hotelnya sekalian. Pembuatan e-tiket ini dapat dilakukan menggunakan HP, pembeliannya menggunakan Android, baik Windows juga bisa, di mana dapat mencari informasi mengenai tempat-tempat pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Tempat pariwisata di Indonesia sangat banyak, dan di sini kami merangkum semuanya jadi satu sehingga dapat melakukan perjalanan sesuai dengan yang diinginkan. Paket-paket perjalanan ke lokasi wisata yang ditawarkan seperti diskon saat liburan bersama keluarga, paket diskon hotel, penginapan terdekat dengan lokasi tempat wisata, sehingga konsumen tidak perlu susah payah mencari hotel lagi, karena tadi saya sudah jelaskan tiket pesawat beserta sekalian hotel. Jadi para konsumen bisa langsung booking pesawat dan booking hotel. Dapat melakukan chatting dengan seluruh user yang sedang online di form yang telah disediakan. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, ATM, ataupun kartu kredit. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Mana nih semangatnya nih? Saya perwakilan dari teman-teman saya yang ingin membuat satu startup, yaitu sebuah sistem penunjang keputusan, penentuan, pembimbing utama, dan pembantu dalam penulisan skripsi di streaming dengan metode SAW yang berbasis website. Di bagian ini kami melihat suatu permasalahan, yaitu di mana setiap mahasiswa yang memasuki semester akhir, yaitu semester 8, pasti semuanya ketikduk, karena pasti memikirkan suatu tugas akhir atau skripsi yang dimana itu sebagai, ataupun bisa dibayangkan sebagai beban yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sebuah gelar, yaitu serata S1. Nah, dari situ kami melihat permasalahannya. Penunjukan dosen bimbing skripsi secara langsung terkadang mengesampingkan jumlah bimbingan skripsi calon dosen pembimbing skripsi yang mengakibatkan kurangnya seimbang jumlah bimbingan yang dimiliki oleh setiap dosen dan kurang sesuai dengan tema skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. Maka dibutuhkan suatu sistem pendukung perusahaan yang berguna untuk menentukan dosen pembimbing skripsi agar supaya skripsi yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi calon dosen pembimbing skripsi dan dosen dipilih tidak terlalu banyak dalam jumlah bimbingannya. Maka kami dari situ kami hadir ingin membuat satu platform bagaimana membangun aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan dosen pembimbing skripsi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Kelompok pada tugas rekayasa sistem informasi akan menjelaskan secara singkat mengenai topik SKPL dan TPPL. Kebetulan di sini pada topik ini kami mengambil
kami akan berusaha untuk membangun suatu sistem informasi pengolahan nilai siswa menggunakan SKPL dan DPPL, di mana SKPL ini sebagai acuan kami dalam membangun sistem informasi pengolahan nilai siswa, dan DPPL ini sebagai syarat-syarat yang harus kami lengkapi sehingga sistem informasi pengolahan nilai siswa dapat kami ciptakan sesuai dengan apa yang kami harapkan dan pengguna harapkan. Sekian presentasi atau penjelasan singkat mengenai pembahasan dari sistem informasi pengolahan nilai siswa. Kami ucapkan terima kasih. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Saya mewakilkan kelompok saya. Nama kelompoknya Upkeeper Android di sebelah sini. Pertama saya akan jelaskan masalah mengapa kelompok saya membuat Upkeeper Android itu. Yang pertama itu adalah, sebelum itu Upkeeper itu apa? Upkeeper itu adalah aplikasi fingerprint Android, yaitu sidik jari berbasis Android. Lanjut ke masalahnya. Yang pertama itu masalahnya itu ada kenyamanan mahasiswa dan dosen. Pasti udah terasa ya buat kalian semua ya teman-teman. Gimana susahnya bawa KHK, apalagi pas pulangnya hujan, basah, koyak, robek, atau mungkin sampai ada yang ketinggalan dan harus tulis ulang di selembar kertas kosong. Itu kan bakal ribet. Terus yang kedua itu adalah keamanan, di mana mahasiswa ini sekarang nih banyak yang jegel-jegel. Karena tangan sesulit apapun, dosen itu bisa dimanipulasi. Jadi aplikasi ini bakal membuat keamanan lebih hebat, yang nggak bisa ditiru. Dan lanjut yang ketiga, itu adalah efektivitas waktu, di mana semua dosen biasanya ada yang tanda tangan pada saat awal ataupun akhir tanda tangan KHK. Itu memerlukan waktu kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Apalagi ada yang dosen sambil tanda tangan sambil curhat, kan bakal lebih lama. Kalau menggunakan aplikasi kami ini, ya, mahasiswa tinggal memerlukan hanya 3 detik untuk satu mahasiswa. Ya, bisa diperkirakan lah berapa perbedaan waktunya. Terus yang selanjutnya itu memudahkan pendataan. Di mana pendataan itu gampang. Ya, nggak perlu sampai kita ngumpulin KHK, ngitung lagi nilai, apa itu. Tinggal klik satu tombol di dalam aplikasi, bakal muncul semua total kehadiran dan semua nilai-nilai mahasiswa. Terus yang terakhir ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang di sini ada dua saya masukkan. Pertama itu dari mahasiswa. Ya, mahasiswa itu misalnya begini. Saya udah hitung satu KHK kurang lebih 500 rupiah. Mahasiswa kita sampai semester 8 kurang lebih ada 50 mata kuliah. Kalau dikaliin jadi ya 25.000. Ya, kenapa ada 25.000 tuh? Kita kumpulkan sama-sama satu kelas, terus kita makan-makan. Nah, dibanding itu dimakan nanti udah selesai. Oh ya, ini akan dibuang nggak gunakan. Nah, lebih enak, kenyang perut, tidur itu enak. Terus yang untuk pihak dosen, ya dosen, saya udah hitung, belum dapat. Dosen, lanjut. Sedangkan untuk pihak dosen, saya udah hitung untuk satu mahasiswa. Oke lah, maaf ya, bukan saya nggak mau selesai rupanya selesai. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. penduduk dalam suatu wilayah untuk
sewaktu digunakan dalam pemilihan pilkada atau dalam TO penduduk. Nah, yang kedua, untuk mengetahui jumlah usia yang produktif dan usia yang non produktif. Di mana yang produktif dari usia 17 tahun sampai ke 52 tahun masuk ke masa pensiunan. Dan yang non produktif yaitu di usia di atas atau dari balita ke 16 tahun atau dari 25 tahun ke seterusnya sampai dia tidak ada lagi. Nah baik, di sini juga untuk mengetahui jumlah pendapatan per kapita dalam perekonomian di dalam suatu wilayah itu tentang sistem. Terus lanjut, sebuah sistem penduduk di mana kami ngambil sebuah konsep tersebut adalah untuk memberi informasi yang seakurat-akuratnya dalam wilayah tersebut. Selain memberi informasi, juga nanti digunakan untuk keperluan di pemerintahan. Nah, itu kami masalah sehingga kami ngambil tentang topik ini. Masalahnya adalah masih menggunakan semi manual berupa Word atau Excel untuk melakukan penginputan data atau membuat surat keterangan berupa KK dan segala catatan penduduk maupun akte kelahiran. Nah, mengingat pada zaman sekarang teknologi informasi sudah semakin berkembang sehingga membuat kami tertarik untuk mengubah yang dari semi manual ke terkomputerisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya. Sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi menggunakan metode SAW, di mana pada proses seleksi yang sementara di data ini masih terbilang manual. Jadi akan membuat waktu penyelesaian tersebut menjadi lama dan umur nilainya pun susah untuk dilakukan perhitungan. Sehingga kami akan membuat dalam masalah itu kami membuat sistem program yang menggunakan metode SAW. Metode SAW itu sendiri adalah sebuah metode yang pendukung keputusan yang sudah akurat sehingga sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan dengan pengambilan keputusan ini, metode SAW ini penyelesaian pada penyelesaian beasiswa yang ada di sini daerah menjadi sangat singkat dan mudah dikerjakan. Dan begitu juga dengan sistem yang ada dibuat sekarang. Ada perhitungan waktu juga membuat mahasiswa menjadi mudah untuk melakukannya dan juga membantu untuk bukit kemahasiswaan dalam mengerjakan penyelesaian beasiswa itu dengan melakukan sistem coding atau yang lainnya. Ya ini penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih.
mencarinya gimana, sehingga orang yang ingin mengakses itu mudah untuk menemukan apa yang ingin dia cari. Contohnya aksesoris apa saja seperti baju kuah, luruai, mandau, dan lain-lain. Tentunya kami membuat aplikasi ini juga bekerjasama dengan para penjual atau toko-toko yang menjual aksesoris-aksesoris itu. Dengan adanya aplikasi ini kan, jadi kita tuh lebih mudah mencarinya kan, dan juga aplikasi itu membuat saling menguntungkan antara penjual dan pembelinya. Oke, terus kenapa kami membuat aplikasi ini berbasis Android? Karena kan sekarang kan rata-rata kan yang memakai Android atau smartphone kan anak-anak atau remaja-remaja sekarang lah kan, remaja zaman now. Dengan begitu kami memudahkan mereka untuk mengaksesnya, jadi sehingga mereka dapat lebih mudah untuk menemukan aksesoris yang mereka butuhkan. Ya, sekian presentasi. Ya, sekian dari penjelasan singkat dari saya. Selamat siang, terima kasih.
pemecahan masalah, membuat sebuah sistem agar mempermudah untuk mengikut pemesanan. Fungsi sistem yang kami buat adalah mempermudah dalam melakukan pemesanan. Dengan teknologi ini atau sistem yang dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam input data. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Next. Maju jawab.
saya memperkenalkan presentasi. Nah, dalam program yang kami buat di SKPL dan DPPL, program yang kami buat adalah e-learning and simulator SBMPTN. Nah, kenapa kami membuat itu? Karena setiap tahunnya tidak sedikit anak-anak SMP, SMA atau SMK sederajat yang menerima kelulusan dan akan melanjutkan pendidikan tingkat tinggi. Untuk masuk dalam sebuah universitas atau perguruan tinggi, calon mahasiswa harus mengikuti tes yang diselenggarakan sebagai penentu diterima atau tidaknya sebagai mahasiswa. Dari analisis kelompok kami, terdapat permasalahan pada calon mahasiswa, yaitu tidak adanya bayangan tentang soal tes yang akan diujikan. Maka dari itu, kami ingin membantu meningkatkan permasalahan yang ada pada calon mahasiswa. Dengan membuat SKPL dan DPPL, kami menawarkan solusi yang diharapkan dapat membantu para calon mahasiswa, yaitu dengan e-learning and simulator. E-learning and simulator adalah sebuah aplikasi berbasis Android untuk membantu para calon mahasiswa mendapatkan bayangan tes yang diujikan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Seperti yang saya ketahui, tes SBMPTN itu berbeda dengan ujian nasional atau ujian sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA atau SMK sederajat. Selain tes, kami juga menyediakan materi-materi mata pelajaran beserta contoh soal dan jawaban berdasarkan soal-soal sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, akan dijelaskan pada presentasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dari pengolahan materi juga kita bisa
Masih lagi kan? Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Ini saya selaku perwakilan dari kelompok akan menyampaikan secara singkat seperti apa yang akan kami buat program. Pertama-tama saya akan memberikan sedikit ilustrasi mengenai masalah-masalah untuk membantu memahami masalah tersebut. Pertama, Jen adalah seorang mahasiswa di mana dia sering kelupaan untuk membawa dompetnya. Saya yakin kelupaan untuk membawa dompet merupakan suatu hal yang biasa bagi sebagian orang. Yang kedua, Mary ialah seorang juru masak yang sibuk di mana sehariannya dia berkecimpung di dunia memasak yang sangat kompleks dan rumit. Apalagi ketika ia dihadapkan untuk membawa kartu dan uang cash yang banyak. Hal tersebut sangat membahayakan dikarenakan dia membawa banyak uang dan cash yang dapat menyebabkan mengundang kejahatan. Yang ketiga, Bob itu seorang dokter. Menurutnya, waktu merupakan hal yang sangat penting. Karena kan Bob mengalami masalah di mana dia ingin melakukan transaksi tapi waktu yang digunakan sangatlah banyak, jadi menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Contohnya yaitu antrian yang panjang, melakukan pembayaran, menghitung uang dan melakukan pengembalian uang. Jadi apa yang dibutuhkan mereka? Transaksi yang lebih simpel sehingga mengurangi antrian, dan teknologi yang modern sehingga menghemat waktu, dan alat yang digunakan gampang untuk dibawa kemana-mana dan jangan kelupaan. Jadi kami maka dari itu kami menciptakan suatu aplikasi yang kami sepakati untuk menyebutnya sebagai uang. Aplikasi ini dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut, di mana aplikasi ini menggunakan smartphone dan dalam transaksinya dapat melakukan pembayaran dan sebagainya. Aplikasi ini menghemat waktu per transaksinya dikarenakan proses yang tidak rumit dan mengedepankan kecepatan, keamanan dan keandalan. Aplikasi ini tersedia di platform Android, iOS, dan tanpa batas oleh geografis, yang artinya dapat digunakan di dunia luar. Sekian.